Selamat datang di perkuliahan manajemen perkantoran. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang konsep manajemen perkantoran. Sasaran pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan kepada seluruh mahasiswa yang peserta perkuliahan akan mampu mempelajari atau menjelaskan tentang konsep pembelajaran dengan sasaran sebagai berikut. Yang pertama adalah mendefinisikan pengertian manajemen perkantoran, yang kedua adalah menjelaskan kegiatan tata usaha, yang ketiga adalah menjelaskan administrasi atau manajemen perkantoran, dan yang keempat adalah menjelaskan fungsi manajemen perkantoran. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama adalah ruang lingkup dari manajemen atau secara etimologi atau secara konsep kita akan mempelajari pengertian-pengertian manajemen perkantoran. Dari secara etimologi, bahwa menurut bahasa Yunani atau Italia, manajemen itu memiliki arti ibarat melatih kuda, di mana ada kemampuan seorang melatih kuda dan merupakan proses dari konsep manajemen. Manajemen sendiri merupakan suatu proses yang bertahap untuk mencapai suatu keberhasilan. Sementara menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa manajemen itu memiliki arti ketatalaksanaan, pengelolaan, dan juga pengurusan. Manajemen merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari bagian atau proses penataan, menyusun, menata, proses yang dikelola, dan proses pengurusan. Jadi ada pengelolaan, penataan, pengelolaan, dan juga pengurusan. Nah, berikutnya, masih menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa manajemen itu akan selalu berkaitan dengan suatu organisasi. Manajemen itu adalah aktivitas yang berkaitan dengan suatu organisasi yang aktivitasnya terdiri dari bagian-bagian yang harus ditata, dikelola, dan diurus untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Tetapi secara definisi yang disampaikan oleh para pakar, para ilmuwan, dalam hal ini adalah Haiman ya, menurut manajemen sekretaris, menyatakan bahwa manajemen sebagai suatu fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan dan atau melalui orang lain dengan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, manajemen itu aktivitas untuk mencapai suatu tujuan, tetapi tidak dilakukan sendiri, bisa dilakukan melalui orang lain. Nah, sementara menurut Torik, manajemen sekretaris edisi pertama juga menjelaskan manajemen adalah suatu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan atau kegiatan aktivitas dari orang lain. Hampir sama definisinya, sementara ada definisi lain yang menyatakan dalam pengertian lain manajemen diartikan sebagai proses kegiatan memimpin. Ada leader, ada yang dipimpin. Nah, kemudian manajemen juga diartikan sebagai sebuah kepemimpinan sendiri, di mana manajemen merupakan bagian dari aspek kepemimpinan, berarti ada seseorang yang mengelola, menata suatu organisasi. Pengertian dan ruang lingkup manajemen. Manajemen adalah usaha kooperatif, maka faktor yang sangat menentukan adalah teamwork. Diperlukan pendekatan perilaku, usaha yang sistematik untuk menciptakan dan mengembangkan perilaku organisasional dengan cara mengubah dan mengarahkan perilaku individu agar jangan sampai menjadi egosentris, akan tetapi organisasi sentris. Artinya bahwa dalam sebuah organisasi itu dibutuhkan sebuah teamwork. Tidak boleh individual, tidak boleh ego, tetapi lebih harus ke ego organisasi sentris. Artinya segala sesuatu yang dilakukan atau yang dikembangkan adalah untuk kegiatan organisasi. Faktor yang perlu diperhatikan dalam mengelola manajemen, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah faktor organisasi itu sendiri, karena dalam organisasi itu ada aturan, ada ketentuan, ada kebijakan yang harus diikuti, yang harus dijalankan oleh peserta atau anggota organisasi. Di sini ada perilaku organisasi, harus diperhatikan bagaimana membuat organisasi lebih dinamis dan mampu bekerja dengan tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang semakin lama semakin tinggi. Yang kedua, bahwa dinamika organisasi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, faktor yang perlu diperhatikan agar dapat ditingkatkan apabila terdapat interaksi positif antara variabel
variabel organisasi. Ya, nah berikutnya adalah beberapa variabel yang diperhatikan terkait dengan faktor dinamika organisasi. Yang pertama variabelnya apa? Karena ini menyangkut dinamika organisasi, kita akan melihat tugas yang harus diemban. Artinya tugas itu kan tiap hari bisa berubah, ya, bisa berganti-ganti. Terus teknologi yang digunakan, jadi semakin hari semakin maju, semakin banyak kita berhubungan dengan teknologi. Terus struktur yang merupakan jaringan hierarki pertanggungjawaban, jadi tetap harus ada desain organisasi agar secara hierarki, kepemimpinan, dan pelaksanaan atau garis organisasi tetap bisa dijalankan sesuai dengan tanggung jawab dan jabatan. Dan yang keempat adalah variabelnya adalah para aktor yang membuat variabel itu hidup. Siapa aktor itu? Adalah bisa CEO, bisa direktur, bisa manajer, atau leader. Di dalam unsur-unsur manajemen kita perlu mengenal, kita perlu mengetahui ada beberapa unsur-unsur yang terkait dengan kegiatan manajemen. Yang pertama adalah adanya kelompok manusia, yang kedua adanya kerjasama, dan merupakan proses kerjasama dan juga ada tujuan. Jadi dalam unsur manajemen itu pasti harus ada manusianya, ada orang yang menjalankan. Terus ada teamwork, karena yang tadi disampaikan disinggung pada definisi atau pengertian sebelumnya bahwa manajemen itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya dan perlu dijalankan dengan tim. Karena ada kegiatan aktivitas kepemimpinan leadership, artinya ada yang mengkoordinir, ada yang membuat kebijakan, ada yang menjalankan, dan juga pelaksana. Dan juga proses kerjasama, karena ingat bahwa di dalam suatu organisasi ada tujuan yang ingin dicapai atau organisasi sentris, maka di situ akan terjadi proses kerjasama. Dan juga ada tujuan, karena sekali lagi egosentris, artinya ada tujuan yang disasar yang akan dicapai oleh sebuah organisasi. Administrasi sebagai proses kegiatan organisasi, betul. Di dalam organisasi itu ada aktivitas yang namanya administrasi. Ya, berikut kita akan memperjelas atau kita akan pelajari bahwa dalam organisasi, di mana merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan, sehingga salah satu bagian terpenting adalah proses administrasi. Artinya gini, bahwa setiap organisasi itu ada kerjasama, ada aktivitas, ada yang dilakukan, ada yang dihasilkan. Di dalam proses melakukan dan menghasilkan tersebut tentunya ada faktor terpenting yaitu proses administrasi. Nah, apa itu administrasi? Administrasi merupakan bagian dari manajemen, karena proses administrasi terdapat unsur penataan, pengelolaan suatu kegiatan untuk mempermudah mencapai tujuan. Jadi bagian yang menjembatani suatu tujuan itu adalah proses administrasi, karena ada kegiatan penataan, ya kan, pengelolaan, dan juga supaya tujuan mencapai yang diharapkan itu bisa tercapai karena sudah tertata. Nah, ada pendapat lain secara konsep administrasi sebagai proses kegiatan organisasi, ya, dapat dilihat pada hal berikut, ya, bisa dikatakan kegiatan administrasi itu erat kaitannya dengan perkantoran, di mana adanya proses pencatatan surat menyurat dan data-data lainnya yang sangat berkaitan dengan kegiatan perkantoran tersebut. Berikutnya, itu dari sisi atau persepsi sisi perkantoran. Tapi kalau kita melihat dari sisi perusahaan, juga sebetulnya ada kegiatan pencatatan kekayaan dan persediaan-persediaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan. Artinya ada kegiatan pencatatan, ada kegiatan pendataan yang hampir sama, hanya beda di beda di konsep dan juga beda di objeknya. Tapi secara inti benang merahnya adalah ada kegiatan administrasi pencatatan, ya kan? Ada kegiatan penataan, ya. Disitulah namanya administrasi sebagai proses kegiatan organisasi yang mendukung kegiatan organisasi. Nah, administrasi juga bisa sebagai penunjang ya untuk mencapai tujuan, di mana organisasi yang baik secara teratur atau tersistem, tertib organisasi, dan segi-segi lainnya. Sementara sistem informasi seperti sistem tata usaha, sistem peralatan komunikasi, sistem manajemen yaitu pedoman, sistem personalia, dan sistem organisasi. Nah, penunjang administrasi tersebut ya itu dapat dilaksanakan berdasarkan azas-azas yang berlaku secara umum,
sehingga aktivitas dapat berjalan dengan seksama, lengkap, dan sempurna. Pimpinan dapat segera mengambil keputusan dalam rangka pencapaian tujuan. Ya, di sini administrasi itu menunjang bagaimana dalam sebuah organisasi itu mencapai tujuan. Tentunya ada sistem, ada aturan, ada informasi, dan sebagainya. Unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Dalam berbicara administrasi itu kita harus memandang atau kita harus memperhatikan yang pertama yang tadi disampaikan adanya manusia, karena sehebat apapun organisasi tanpa ada manusia, tanpa ada yang melaksanakan, tidak bisa berjalan atau tidak bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua adalah adanya peralatan. Jadi pekerja itu perlu didukung alat tulis, pulpen, meja, itu semuanya alat dan perlengkapan. Tanpa adanya itu tidak bisa, tidak ada fasilitas. Kita harus menulis di mana, menyimpan dokumen di mana, dan sebagainya. Adanya tujuan, sekali lagi bahwa setiap organisasi itu memiliki tujuan yang dicapai, yang ingin dicapai, sehingga harus ada sasaran atau target yang akan dicapai secara bersama-sama dengan teamwork. Kita coba mengulas tentang konsep tata usaha. Di sini ada beberapa pengertian. Kita sering sekali mendengar tata usaha yang kalau gampangnya itu, contohnya itu misalnya di sebuah sekolah atau pendidikan itu tim administrasi atau staf administrasi itu lebih cenderung disebut tata usaha. Nah, di sini ada beberapa pengertian. Tata usaha itu merupakan kata majemuk dari arti umumnya, yaitu kegiatan dalam kantor. Nah, ditinjau dari aktivitas pokoknya bahwa kegiatan tata usaha itu adalah untuk mengadakan pencatatan dan penyusunan keterangan-keterangan sehingga dapat dipergunakan secara langsung sebagai bahan informasi bagi pimpinan organisasi atau dapat dipergunakan oleh siapa saja yang membutuhkannya. Yang berikutnya adalah tata, suatu aturan, ya. Mentata itu menyusun atau mengatur yang harus ditaati. Sementara usaha adalah suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, dan atau badan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, dengan bahasa lain, dengan kesimpulannya, administrasi adalah proses menyelenggarakan atau penyelenggaraan organisasi secara menyeluruh, sementara tata usaha adalah kegiatan mencatat, menggolongkan data, dan tulis-menulis proses tersebut. Tata usaha sifatnya menunjang, ya, keberlancaran pekerjaan pokok perkantoran, di mana merupakan unsur administrasi suatu organisasi. Di tata usaha juga memiliki sifat pelayanan dan menyeluruh. Tata usaha itu juga bisa diartikan sebagai kegiatan. Ada koresponden dan laporan, tata hubungan, pencatatan, perhitungan, dan kearsipan. Tata usaha juga sebagai proses penyelenggaraan di mana mereka atau kegiatan tata usaha itu biasanya ada aktivitas seperti menghimpun, seperti mencatat, seperti mengelola, terus mengadakan, mengirim, dan menyimpan, atau bahasa administrasinya adalah mengarsip. Kita masuk kepada pengertian dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Office management atau yang sering disebut dengan administrasi perkantoran dan office management atau manajemen perkantoran dipakai silih berganti dengan arti yang sama. Jadi hampir sama, office management dan manajemen perkantoran. Ya. Perkataan administrasi dan manajemen umumnya dianggap sebagai kata-kata yang sepadan. Administrasi perkantoran diartikan dengan manajemen perkantoran. Oke, lanjut kita masuk kepada definisi yang lain. Ditegaskan dalam sebuah atau salah satu terbitan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, ini cukup lama, itu ada the Administration of Organization of and Methods Service pada tahun 1969. Istilah-istilah administratif dan manajemen makin lama makin banyak dipakai secara arti. Walaupun dalam istilah administrasi telah diterapkan lebih banyak bagi tindakan dalam urusan-urusan negara dan istilah manajemen lebih banyak lagi urusan-urusan perusahaan. Nah, ini lingkupnya manajemen perkantoran itu tidak jauh, tidak lepas dari administrasi dan juga tindakan-tindakan yang memang
bersifat lebih ke penataan, ya kan? Nah, itu adalah proses atau kegiatan dari manajemen perkantoran. Masih kita membahas pengertian dan ruang lingkup, ada beberapa pendapat tentang office management dari Evans, ya, di mana administrasi perkantoran atau office management sebagai fungsi yang menyangkut manajemen dan mengarahkan atau pengarahan semua tahap operasi atau aktivitas atau kegiatan di perusahaan yang mengenai pengolahan, bahan keterangan, komunikasi, dan ingatan perusahaan. Yang berikutnya, menurut Arthur Greger, bahwa manajemen perkantoran adalah fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat dari suatu organisasi. Nah, menurut Edwin Robbins dan Leffingwell, manajemen perkantoran adalah sebagai suatu fungsi cabang dari seni dan ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien, bila mana dan di mana pekerjaan itu harus dilakukan. Menurut Edwin Robinson, ya, dalam bukunya yang ditulis sendiri, manajemen perkantoran berkenaan dengan pengarahan dan pengawasan terhadap pekerjaan perkantoran. Berikutnya, kita masuk kepada pendapat atau pengertian dari yang lainnya, dari Ernest Davis dan Spriegel. Di dalam bukunya, William Spriegel dan Ernest menyatakan bahwa manajemen perkantoran adalah pengarahan menyeluruh terhadap aktivitas-aktivitas tulis-menulis sebagaimana dibedakan dari aktivitas-aktivitas seperti pengangkutan, kepabrikan, pergudangan, dan penjualan. Sementara menurut Josh Terry, manajemen perkantoran dapat didefinisikan sebagai perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta pergerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu. Ini menurut Josh Terry karena ada sangkut pautnya dengan peredaran hidup atau keberadaan data, dokumen, atau keterangan-keterangan perusahaan dari mulai proses penciptaan dokumen dan juga pemeliharaan atau penggunaan dan juga penyebaran serta penyimpanan atau pengarsipan. Fungsi manajemen perkantoran. Kalau kita berbicara fungsi berarti kita berbicara tentang manfaat, ya. Digunakan untuk apa sih manajemen perkantoran? Kenapa begitu pentingnya kita pelajari dan untuk apa sebetulnya? Nah, pengertian dari fungsi manajemen perkantoran itu yang pertama adalah fungsi itu adalah sekelompok tugas pekerjaan yang meliputi sejumlah aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat pelaksanaannya atau karena merupakan suatu aturan ataupun secara praktis saling tergantung satu sama lain. Fungsi dalam suatu organisasi itu biasanya dibebankan kepada seorang petugas atau satuan tertentu sebagai tugas yang harus dikerjakan. Jadi organisasi itu pasti sudah menugaskan seseorang atau memang satuan atau kelompok tertentu untuk melaksanakan tugas dari apa yang mereka dikerjakan. Kita tahu bahwa kantor itu memang menjadi pusat konsentrasi dalam melaksanakan aktivitas organisasi di dalamnya terhadap atau manusia, uang, material, metode, dan pasar sebagai sumber daya yang akan dikelola. Sumber daya tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyaluran informasi agar hasil pekerjaan kantor tersebut dapat tercapai tujuan, yaitu tersedianya informasi yang siap pakai. Fungsi manajemen perkantoran lainnya, ini kesimpulan dari beberapa pakar yang disusun bahwa dengan demikian bagaimana atau fungsi manajemen perkantoran itu seperti apa saja. Nah, di sini ada beberapa, yaitu manajemen dan pengarahan fungsinya untuk tata penyelenggaraan, fungsi yang lainnya adalah untuk pelaksanaan secara efisiensi, dan berikutnya adalah fungsi untuk manajemen sendiri, ada POAC, ada fungsi pengawasan, ada fungsi pengendalian dan pengarahan, ada pengarahan dan pengawasan, ada pengarahan. Pengarahan itu adalah mengkoordinir atau mendelegasikan
ya, atau memberikan arahan. Tapi kalau pengawasan itu memantau, ya, melihat proses yang sedang berjalan. Nah, tapi menurut Terry itu lebih lengkap. Ada proses perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, dan penggerakan. Jadi kalau yang ke-9 ini menurut Terry itu lebih cenderung ke POAC, bahwa manajemen perkantoran itu ya memang ada proses kegiatan menata, menulis, mencatat surat menyurat, tapi juga harus dilengkapi atau disusun atau dikelola dengan baik, yaitu mulai perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, dan pergerakan. Itu menurut Terry. Nah, sementara kita bisa simpulkan bahwa pengertian manajemen perkantoran itu adalah rangkaian aktivitas, ada proses merencanakan, mengorganisasi, mengatur, dan menyusun, mengarahkan, memberikan arahan dan petunjuk, mengawasi dan mengendalikan atau melakukan kontrol sampai penyelenggaraan berjalan secara tertib dan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hal atau sasaran yang terkena oleh rangkaian kegiatan itu pada umumnya adalah office work, pekerjaan perkantoran. Jadi tidak jauh-jauh dari aktivitas administrasi atau pekerjaan yang dilakukan di kantor. Fungsi manajemen perkantoran lainnya disimpulkan bahwa manajemen kantor berarti juga suatu pengelolaan data, ya. Informasi tertulis yang dilakukan secara teratur, sistematis, dan terus-menerus mengikuti kegiatan organisasi dengan tujuan untuk membentuk keberhasilan organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi manajemen kantor sama dengan fungsi manajemen pada umumnya, di mana pengelolaan terfokus pada lingkup pekerjaan kantor. Fungsi manajemen perkantoran juga dijelaskan menurut Edwin Robinson dalam bukunya Business Organization and Practice tahun 1953 menyebutkan bahwa selain pekerjaan perkantoran masih ada 4 faktor yang tersangkut manajemen perkantoran. Yang pertama adalah pegawai perkantoran, jadi ada sumber daya, ada orang atau manusia. Yang kedua harus ada material, perlengkapan atau barang alat. Dan juga ada persyaratan. Yang terakhir adalah metode dari office work tersebut. Ini menurut John McDonnell, ya, dalam bukunya Office Management tahun 1947. Di sini dijelaskan fungsi manajemen bertalian dengan 6 hal: kepegawaian, metode perkantoran, perlengkapan perkantoran, faktor-faktor fisik dalam kantor, biaya perkantoran, dan haluan perkantoran atau aturan, ya. Haluan itu lebih ke rule atau kebijakan atau aturan. Kalau biaya kita ya tentunya dalam kegiatan aktivitas itu tak lepas dari cost atau biaya. Tetapi biaya itu biasanya sudah ditetapkan. Ada biaya tetap dan biaya variabel. Ruang lingkup bidang kerja manajemen perkantoran tidak lagi hanya menyangkut kantor, tetapi sejak 60-an tahun 60-an terjadi perkembangan baru. Istilah office management dianggap tidak lagi mencerminkan kedudukan dan peranan fungsi yang luas. Maka sekarang menjadi administration management atau manajemen administrasi. Lebih dengan berkembangnya teknologi, keterangan, informasi teknologi atau teknologi pengelolaan data, teknologi of data processing, serta lahirnya konsep baru serta sistem keterangan information system dan sistem komunikasi. Maka istilah office management berubah menjadi administrative management. Kegiatan perkantoran di sini menjelaskan bahwa manajemen perkantoran tidak lagi hanya sekedar mencatat, tetapi memikul tugas-tugas lain. Ya, tugas-tugas ini dilakukan oleh pejabat pimpinan yang disebut administratif manager atau manajer administratif. Di sini ada perubahan paradigma, ya, dari secara konvensional, ya, di mana manajemen perkantoran sebagai kajian mengenai organisasi tingkat bawah, dianggap bahwa administrasi itu adalah level pekerjaan paling bawah di dalam sebuah organisasi. Ini secara konvensional, ya. Tapi manajemen perkantoran sebagai pekerjaan tata usaha hanya mencatat saja atau menata atau menyusun. Nah, manajemen perkantoran hanya berhubungan dengan keputusan yang
sifatnya operatif teknis karena memang detail ya pekerjaannya, itu dianggap sebagai keputusan-keputusan yang teknis. Manajemen perkantoran juga memiliki fungsi sekunder terhadap tujuan usaha. Dalam hal ini adalah manajemen produksi yang berfungsi sebelum manajemen kantor berfungsi. Nah, ada perubahan dalam struktural di mana manajemen perkantoran sebagai kajian mengenai sistem informasi untuk pembuatan keputusan. Yang kedua, adanya manajemen perkantoran itu menghimpun dan merekam data intern dan eksternal organisasi. Juga manajemen perkantoran itu juga harus bisa menganalisis data agar menjadi informasi yang signifikan, menyajikan informasi untuk pembuatan keputusan dan juga merawat aktif. Manajemen perkantoran menyajikan informasi untuk proses pembuatan keputusan bagi semua hierarki manajemen. Nanti kalau kita lihat dari struktur organisasi, ya tentunya ada siapa pembuat keputusan, siapa yang akan melaksanakan, dan siapa yang akan bekerja di antara operatif atau teknis, ataupun juga manajerialnya seperti apa. Nah, manajemen perkantoran mempunyai fungsi yang sama dengan fungsi manajemen lainnya. Jadi kita kembali ke basic bahwa manajemen itu ada 4 fungsi, yaitu planning ya, organizing, executing, dan controlling. Nah, itu tetap sama, semua aktivitas itu butuh 4 tahapan tersebut. Nah, di sini kita akan jelaskan prinsip kerja efektif menurut Leffingwell. Bagaimana dalam sebuah kantor itu manajemen administrasi manajemen atau manajemen perkantoran itu bisa terlaksana dengan efektif. Ya, sekali lagi karena kita berbicara tentang manajemen apapun, itu semuanya harus mengindo atau berkiblat kepada manajemen dasar atau basic, di mana ada POAC-nya. Nah, dalam aktivitas apapun, ya, tidak hanya tata usaha, tidak hanya administrasi perkantoran atau administrasi manajemen, tetapi semua bidang pekerjaan itu selalu mengacu kepada manajemen yang dasar, yaitu ada perencanaan, ya, di dalamnya itu ada penjadwalan ya. Kalau perencanaan berarti ada schedule, jadwal, target-target yang harus dicapai dan sudah ditentukan. Ada tahap pelaksanaan dan juga kita harus melihat ukuran serta imbalan. Nah, ini prinsip kerja itu efektif ya. Kita sudah menjalankan POAC dengan baik, kita sudah bekerja dan sudah sesuai dengan target atau tujuan, tentunya tidak lepas dalam aktivitas itu harus ada imbalan. Jadi imbalannya harus sesuai kondisi kerja, kesehatan, pengembangan diri, serta gaji atau masukan-masukan atau dana-dana sumber daya. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Untuk konsep, hari ini kita hanya mempelajari konsep dasar, teori, definisi, perbedaan, dan juga hal-hal yang masih sifatnya dasar atau fundamental atau pengantar. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. See you next time. Bye.